Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pancasakti Bekasi dengan saya Wahyudi. Program Studi Manajemen. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Asumsi dasar preferensi konsumen. Lengkap, konsumen dapat membandingkan dan memperingatkan atau merangking semua kemungkinan kombinasi konsumsinya dari dua kombinasi A dan B. Misalnya, konsumen mungkin lebih suka atau prefer A daripada B atau B daripada A, atau memiliki preferensi yang sama terhadap keduanya. Dengan preferensi yang sama, dimaksudkan konsumen akan memperoleh kepuasan yang sama dari kedua kombinasi tersebut. Perhatikan bahwa frekuensi mengabaikan biaya. Seorang konsumen mungkin lebih suka steak daripada hamburger karena lebih murah. Transitif. Transitif berarti jika seorang konsumen lebih menyukai A daripada B dan B daripada C, maka ia juga akan lebih suka A daripada C. Dengan kata lain, transitif menekankan pada konsistensi konsumen. Biaya lebih baik daripada sedikit. Barang diasumsikan selalu dibutuhkan, sehingga konsumen selalu lebih menyukai banyak barang daripada sedikit barang. Dengan kata lain, konsumen tidak pernah terpuaskan banyak selalu lebih baik, bahkan meski hanya sedikit lebih baik. Tingkat substitusi marginal yang menurun. Ketika konsumen mendapatkan lebih banyak barang X, jumlah Y yang dikorbankan untuk mendapatkan barang X semakin menurun. Garis grafik kurva indifferent juga tidak mungkin saling berpotongan. Hal tersebut dikarenakan setiap kurva indifferent bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda, atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Pendekatan kardinal disarankan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah unit atau buah dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang akan dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu pertama, kepuasan total atau total utility adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Yang kedua, kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Keseimbangan konsumen. Kepuasan konsumen terjadi apabila alokasi pengeluaran pada komodatif terjadi pada saat kepuasan setiap rupiah terakhir yang dikeluarkan adalah sama. Secara matematis dapat ditunjukkan sebagai berikut. MUA sama dengan MUB sama dengan MUC dan seterusnya sama dengan MUZ. PA, PB, PC, PC, kondisi yang diperlukan bagi konsumen untuk memaksimalkan kepuasannya pada dua macam barang adalah MUA sama dengan MUB atau MUA sama dengan PA. PA, PB, MUB, PB atau M sama dengan PA, QA plus PB, QB.
Ceteris paribus adalah asumsi pada sebuah kondisi saat faktor lain selain faktor yang diteliti dianggap konstan alias tetap atau tidak berubah. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya ceteris paribus adalah asumsi pada sebuah kondisi saat faktor lain selain faktor yang diteliti dianggap konstan alias tetap atau tidak berubah. Saat tidak mencoba memahami hubungan antara dua variabel atau lebih, tidak sering menganggap bahwa segala sesuatu yang lain selain variabel yang kita pelajari tidak berubah. Tetapi karena ribuan variabel ada di dunia nyata, maka akan sulit untuk menyimpulkan sesuatu jika variabel yang dimasukkan terlalu banyak. Tidak mungkin untuk mengendalikan masing-masing variabel tersebut. Sehingga jika kita mencoba menyimpulkan apa yang dimaksud dengan ceteris paribus dalam ilmu ekonomi, ceteris paribus adalah asumsi dasar yang beraktif faktor-faktor lain dianggap tetap. Contoh ceteris paribus dalam kegiatan ekonomi yaitu jika harga suatu barang naik, ceteris paribus, maka jumlah barang yang diterima berkurang. Tapi faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, dan harga barang lain dianggap tetap. Perbedaan antara fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang dapat ditarik dengan jelas sebagai berikut. Fungsi produksi jangka pendek dapat dipahami sebagai periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah jumlah semua input. Sebaliknya, fungsi produksi jangka panjang menunjukkan periode waktu di mana perusahaan dapat mengubah jumlah semua input. Sementara dalam fungsi produksi jangka pendek, hukum proporsi variabel beroperasi dalam fungsi produksi jangka panjang. Hukum pengambilan skala beroperasi. Tingkat aktivitas tidak berubah dalam fungsi produksi jangka pendek, sedangkan perubahan dapat memperluas atau mengurangi tingkat aktivitas dalam fungsi produksi jangka panjang. Dalam fungsi produksi jangka pendek, resiko faktor berubah karena satu input bervariasi sedangkan sisanya tetap bersifat alami. Sebaliknya, proporsi faktor tetap sama dalam fungsi produksi jangka panjang karena semua input faktor bervariasi dalam proporsi yang sama. Dalam jangka pendek ada hambatan masuknya perusahaan serta perusahaan-perusahaan itu bisa tutup tetapi tidak bisa keluar. Sebaliknya, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar dalam jangka panjang. Jadi, produksi marginal tenaga kerja dapat naik turun dalam jangka pendek karena pasar tenaga kerja sangat bergantung pada luas dan sempitnya kegiatan produksi. Jika jumlah produksi sedikit, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit. Dan jika produksi banyak, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang diberi oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isoquant sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Kurva isoquant menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Tidak karena kurva isoquant berbentuk cembung, kurva isoquant tidak boleh menyentuh sumbu X atau Y pada grafik. Jika demikian, tingkat substitusi teknis tidak berlaku lagi.
karena akan mengindikasi bahwa suatu faktor bertanggung jawab untuk menghasilkan tingkat output yang diberi tanda melibatkan faktor masukan lain. Harga dan kualitas keseimbangan. QD sama dengan QS. 1600 dikurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. 1160 sama dengan 290P. 4 sama dengan P. QD sama dengan 1600 dikurang 125 dikali 4. QD sama dengan 1600 dikurang 500. QD sama dengan 1100. Kita dapat melihat kurva di sebelah kanan daripada soal tersebut. Elatilitas permintaan. ED sama dengan min 125 dikali 4 dibagi 1100. ED sama dengan min 0,45. Elastisitas penawaran. ES sama dengan 165 dikali 4 dibagi 1100. ES sama dengan 0,6. Elastisitas permintaan untuk pemakaian adalah min 0,45 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan kualitas pakaian yang diminta sebesar 0,45%. Sedangkan elastisitas penawaran untuk pakaian adalah 0,6 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan pula pada kuantitas pakaian yang ditawarkan sebesar 0,6%. Jika pemerintah memberi subsidi harga sehingga harga pakaian menjadi Rp4,5 per unit, maka keseimbangan menjadi tertera pada kurva. Pada saat harga menjadi Rp4,5, jumlah pakaian yang ditawarkan kini menjadi 118,25 unit, sedangkan jumlah permintaannya adalah 1037,5 unit. Sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi akibat adanya excess supply. Pada saat harga pakaian menjadi Rp4,5, maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dalam pasar pakaiannya. Besar excess supply tersebut adalah 145 unit atau selisih kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan. Di sini tertera tabel untuk tenaga kerja langsung, total output, margin produk, average produk, dan yang lain-lain. Apabila tenaga kerja langsung atau TL1, total output 1000, marginal produk A 1000, average produk B 1000. Apabila tenaga kerja 2 C 1200, D 200, dan produk 600. Total output yang E 1900, marginnya 700, average produk F
633. Yang keempat, total outputnya 2100, G 200, dan H 525. I 2500, marginnya 400, dan J 500. Berikut tabel dari komponen yang ada di atas. Yang A, 1000 dikurang 0, 1 dikurang 0A, 1000 dibagi 1 sama dengan 1000. B, 1000 dibagi 1 sama dengan 1000. Sedangkan yang C, 600 sama dengan TO dibagi 2. TO sama dengan 600 dikali 2. Sama dengan 1200. Yang D, 1200 dikurang 1000, 2 dikurang 1, 200 dibagi 1 sama dengan 200. Yang E, 700 sama dengan TO dikurang 1200, 2 dikurang 1, 700 sama dengan min 1200, total output dibagi 1. 700 plus 1200 sama dengan total output 1900, total output. Sedangkan yang F, 1900 dibagi 3 sama dengan 633. Yang G, 2100 dikurang 1900 dibagi 4 dikurang 3 sama dengan 200. Yang H, 2100 dibagi 4 sama dengan 525. Yang I, 400 sama dengan total output dikurang 2100 dibagi 5 dikurang 4. 400 sama dengan 2100, total output dibagi 1. 400 plus 2100 sama dengan total output. Yang J, 2500 dibagi 5 sama dengan 500. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.